Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mendiskusikan tentang orientasi desain pembelajaran sekolah dasar berbasis OB, Deep Learning, dan PJBL. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasyiwa Fifa dengan NIM A1D1241119. Saya Widya Nebaho dengan NIM A1D1241117. Saya Dinda Fatimah Belajar dengan NIM A1D1241120. Saya Muhammad Alfian dengan dengan NIM A1D1241118. Dari Komisi Pertanian. Jadi di sini pembahasan pertama yang kita bahas itu OB. Nah, OB itu bukan sekedar perubahan istilah, melainkan pergeseran ontologis dalam dunia pendidikan. Dalam desain tradisional, fokus utama adalah content coverage atau penuntasan materi. Namun, pada buku workshop ini menegaskan bahwa efikasi pembelajaran diukur melalui kompetisi yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau performance based. Jadi, esensi dari OB atau Outcome Based Education ini yang tertuang dalam buku mengharuskan kita untuk melakukan desain mundur atau backward design. Kita tidak lagi memulai dengan bertanya apa yang akan saya ajarkan hari ini, melainkan kapasitas apa yang harus dimanifestasikan oleh siswa di akhir sesi. Nah, ini adalah bentuk akuntabilitas instruksional di mana setiap aktivitas harus secara deterministik mengarah pada pencapaian outcome yang telah didefinisikan secara eksplisit. Lanjut, prinsip utama dari OB. Yang pertama itu fokus pada outcome. Sebelum materi dan metode diterapkan, outcome harus dirumuskan dulu. Contoh outcome itu siswa mampu membuat laporan hasil observasi, siswa mampu mempresentasikan hasil secara sistematis, siswa mampu menggunakan konsep untuk memecahkan masalah nyata. Yang kedua yaitu transparan dan terukur. Tujuan dan indikator pencapaian harus jelas dan dapat diukur. Misalnya, siswa mampu menjelaskan 3 dampak polusi lingkungan. Indikatornya dapat menyebut 3 dampak dengan benar. Nah, jika kita mengadopsi prinsip OB, sejauh mana desain pembelajaran kita bertanggung jawab terhadap kompetisi jangka panjang siswa, bukan sekedar ketuntasan nilai di atas KKM? Secara akademis, tanggung jawab desain pembelajaran dalam kerangka outcome based education atau OB terhadap kompetensi jangka panjang siswa dapat dianalisis melalui 3 poin fundamental berikut, yaitu 1. Pergeseran dari lulus ujian ke kapasitas untuk kerja. Kapasitas unjuk kerja. Dalam sistem tradisional, tanggung jawab desain seringkali berhenti ketika siswa berhasil menjawab soal tes. Namun, dalam OB, desain pembelajaran bertanggung jawab untuk membangun kapasitas fungsional. Yang kedua, keberlanjutan melalui transfer of learning. Tanggung jawab jangka panjang desain pembelajaran dalam OB diukur melalui sejauh mana pengetahuan tersebut bersifat transferable. Yang ketiga, pengembangan kemampuan metakognitif. Desain pembelajaran berbasis OB bertanggung jawab untuk membekali siswa dengan kemampuan refleksi atau penanda ketiga deep learning.
jika kita mengacu pada buku bab 1 ini, tanggung jawab kita sebagai desainer pembelajaran bukan sekedar mengantar siswa melewati ambang batas KKM. Tanggung jawab sejati OB adalah integritas kompetensi. Artinya, desain kita harus memastikan adanya keberlanjutan kognitif. Kita harus berani bertanya, apakah 5 tahun lagi siswa masih bisa menggunakan logika operasi campuran ini saat mereka mengelola keuangan sendiri? Jika jawabannya tidak, berarti desain kita belum sepenuhnya berbasis outcome. Tujuan utama OB adalah memastikan bahwa setiap proses pembelajaran benar-benar menghasilkan kompetensi nyata, terukur, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik serta tuntutan zaman. Mengarahkan pembelajaran pada capaian yang jelas. Tujuan OB adalah agar pembelajaran memiliki tujuan yang spesifik, jelas, dan terukur. Setiap kegiatan belajar dirancang berdasarkan capaian pembelajaran yang ingin dicapai, bukan sekedar menyelesaikan materi. Dengan OB, pendidik mengetahui kemampuan apa yang harus dimiliki peserta didik, indikator keberhasilan pembelajaran, bukti apa yang menunjukkan bahwa capaian telah tercapai. Yang kedua, menjamin kelarasan tujuan proses dan asesmen. OB bertujuan menciptakan keselarasan antara tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, asesmen, dan penilaian. Dengan keselarasan ini tidak terjadi ketidaksesuaian, misalnya tujuan menuntut kemampuan berpikir tinggi, tetapi asesmen hanya mengukur hafalan OB, memastikan bahwa apa yang diajarkan dipelajari. Memastikan bahwa apa yang dipelajari dan dinilai berada pada arah yang sama. Yang ketiga, menghasilkan pembelajaran yang bermakna. OB bertujuan mendorong pembelajaran yang bermakna, bukan hanya prosedural. Peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan, tapi mampu memahami konsep secara mendalam, mengaplikasikan pengetahuan, memecahkan masalah nyata. Dalam konteks SD, tujuan ini membantu siswa belajar secara kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mendorong akuntabilitas dan bukti capaian. Tujuan penting OB adalah menuntut adanya bukti nyata capaian pembelajaran keberhasilan. Pembelajaran tidak dinilai dari proses semata, tetapi dari hasil yang dapat dibuktikan melalui performa peserta didik, produk pembelajaran, hasil asesmen autentik. Hal ini meningkatkan akuntabilitas pendidik dan institusi pendidikan. Yang kelima, mengembangkan kompetisi abad ke-21. OB bertujuan menyiapkan peserta didik memiliki kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, kemampuan refleksi, dan pemecahan masalah. Pendekatan ini sangat relevan untuk membekali siswa SD dan agar siap menghadapi tentang di jenjang pendidikan berikutnya. Yang keenam, menjamin referensi pendidikan dengan kebutuhan nyata. Tujuan OB adalah memastikan bahwa hasil pembelajaran relevan dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan dunia kerja untuk jenjang lanjut. Di pendidikan dasar, referensi ini terlihat dari kemampuan siswa menerapkan pembelajaran dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, ini saya ambil contohnya di dalam file tersebut, yaitu siswa menjelaskan pada temanya masalah pecahan. Jadi aktivitasnya itu latihan hitungan pecahan rutin, yaitu siswa itu menurunkan contoh dari soal, lalu asesmennya pilihan ganda. Nah, masalahnya itu ada 3, yaitu yang pertama, aktivitasnya tidak mati penjelasan. Jadi siswa itu tidak mau menjelaskan masalah-masalah pada pecahan tersebut. Yang kedua itu mereka tidak memberikan ruangan alasan. Yang terakhir itu
Jadinya mereka siswa itu belajar dengan cara menghafal produsennya. Jadi ya mereka memahami. Jadi dampak-dampaknya itu jadi siswa itu cuma belajar sekadar lulus tes saja, cuma menghafal aja, cuma menunggu rumusnya. Jadi guru-guru akan merasa sudah mengajar, tapi hasilnya itu tidak bertahap. Jadi siswa itu cuma berhafal aja. Jadi menurut saya ini contoh azimnya lebih tepatnya. Jadi siswa itu kan harus menjelaskan alasan pemilihan operasi pecahan pada soal cerita, pada soal yang ada itu. Nah, aktivitas itu siswa akan membentuk diskusi kelompok kecil. Lalu siswa itu kan berunding menyelesaikan bersama-sama soal ceritanya. Lalu mereka diminta menuliskan atau mengucapkan alasan-alasan kenapa, alasan langkah-langkah dalam masalah pecahan itu. Nah, asesmennya itu kita memakai rubrik penalaran. Jadi yang tepat konsep, kejelasan alasan, keterkaitan dengan konteks. Nah, tujuan itu akan mencari menguat, jadi siswa akan lebih paham dalam pemecahan masalah pecahan. Jadi tadi dari permasalahan tuh solusinya tuh diskusi gitu. Ya, diskusi. Terus kita lanjut ke deep learning. Deep learning atau pembelajaran mendalam diposisikan sebagai antitesis dari surface learning yang cenderung mekanistik. Deep learning ini menuntut integrasi antara pemahaman konseptual dan aplikasi praktis. Nah, di sini kita perlu membedah 4 pilar utamanya secara kritis. Yang pertama, bermakna atau meaningful. Konstruksi pengetahuan yang bertumpu pada skema pengalaman autentik siswa. Lalu yang kedua ada elaboratif atau elaboration. Yang ini proses artikulasi ide di mana siswa mampu mengeksplorasi mengapa dan bagaimana suatu konsep bekerja, bukan sekadar apa konsepnya. Lalu yang ketiga ada reflektif atau reflection, aktivitas metakognitif untuk mengevaluasi efektivitas proses berpikir mandiri. Lalu yang keempat ada kemampuan melakukan dekontekstualisasi pengetahuan untuk diaplikasikan pada situasi baru yang belum pernah ditemui sebelumnya. Nah, jika kita menelaah 4 penanda deep learning ini, tantangan terbesar kita sebagai calon pendidik adalah pilar transfer. Secara akademis, kemampuan transfer merupakan indikator valid yang penguasaan konsep. Kita harus mendiskusikan bagaimana mendesain instruksi yang memicu siswa untuk melakukan koneksi lintas disiplin sehingga pengetahuan tidak terisolasi hanya dalam ruangan kelas atau silo mentality. Tujuan deep learning atau Nah, secara kognitif, pilar reflection tadi itu seringkali dianggap terlalu berat untuk jenjang SD. Menurut kalian, bagaimana kita mengintegrasikan aktivitas metakognitif yang sederhana namun tetap mampu memicu siswa mengevaluasi secara berpikir mereka sendiri? Menurut saya dalam contoh masalah pecahan kan mereka menggunakan representasikan pada benda nyata. Jadi mereka memakai perbandingan pada benda-benda nyata. Jadi kalau siswa itu nggak paham, jadi mereka bisa menggunakan benda-benda pada sekeliling mereka. Kayak gigi gitu. Ya. tujuan deep learning. Deep learning atau pembelajaran mendalam adalah pendekatan pembelajaran yang bertujuan membangun pemahaman konseptual yang kuat, bermakna, dan dapat diterapkan oleh peserta didik.
Pembelajaran ini tidak hanya menekankan pada kemampuan menghafal atau mengerjakan soal rutin, tetapi pada kemampuan berpikir, memahami, dan menggunakan pengetahuan secara fleksibel. Tujuan utama deep learning adalah memastikan bahwa peserta didik benar-benar belajar, bukan sekedar menyelesaikan tugas. Yang pertama, membangun pemahaman konseptual yang mendalam. Tujuan utama deep learning adalah membantu peserta didik memahami konsep inti atau materi, bukan hanya langkah-langkah prosedural. Dalam pembelajaran mendalam, siswa memahami mengapa suatu konsep digunakan. Siswa tidak hanya tahu cara, tetapi juga alasan dibalik cara tersebut. Memahami konseptual yang kuat menjadi dasar bagi pembelajaran berkelanjutan di jenjang selanjutnya. Yang kedua, membuat pembelajaran menjadi bermakna. Deep learning bertujuan menjadikan pembelajaran bermakna bagi peserta didik, yaitu pembelajaran yang terkait dengan pengalaman nyata, relevan dengan kehidupan sehari-hari, tidak terlepas dari konteks dunia siswa. Pembelajaran bermakna membuat siswa lebih termotivasi dan mampu mengingat serta menggunakan pengetahuan dalam jangka panjang. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Tujuan penting deep learning adalah mengembangkan high order thinking skill atau HOTS, seperti menganalisis, mengevaluasi, menyimpulkan, memecahkan masalah, menciptakan solusi. Dengan deep learning, siswa tidak hanya menjawab soal, tetapi mampu menjelaskan, menalarkan, dan mempertanggungjawabkan jawabannya. Yang keempat, mendorong kemampuan elaborasi dan penalaran. Deep learning bertujuan melatih siswa untuk menjelaskan ide dengan kata-katanya sendiri, membandingkan berbagai konsep, memberikan alasan logis, mengaitkan satu konsep dengan konsep lain. Kemampuan elaborasi ini membantu siswa membangun pengetahuan secara aktif bukan pasif. Yang kelima, mengembangkan refleksi dan kesadaran belajar metakognisi. Tujuan deep learning adalah menumbuhkan kemampuan reflektif atau metakognitif, yaitu kesadaran siswa terhadap proses berpikir dan belajarnya sendiri. Melalui refleksi, siswa mampu menyadari kekuatan dan kelemahan belajarnya, memperbaiki strategi belajar, menjadi pembelajaran mandiri. Kemampuan ini sangat penting, terutama di pendidikan dasar sebagai fondasi kebiasaan belajar sepanjang hayat. Yang keenam, meningkatkan kemampuan transfer pengetahuan. Deep learning bertujuan agar peserta didik mampu mentransfer pengetahuan ke situasi baru yang berada dari contoh yang dipelajari. Artinya, siswa tidak bergantung pada satu tipe soal, siswa mampu menerapkan konsep dalam konteks yang beragam, siswa siap menghadapi masalah nyata. Transfer pengetahuan adalah indikator utama bahwa pembelajaran benar-benar berhasil. Yang ketujuh, mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tujuan deep learning bukan hanya mengembangkan aspek kognitif, tetapi keterampilan, sikap, nilai, dan tanggung jawab. Pembelajaran mendalam membantu peserta didik yang utuh tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga mampu bekerja sama dalam kritis dan bertanggung jawab. Yang kedelapan, mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Deep learning bertujuan membekali peserta didik dengan kemampuan belajar yang berkelanjutan, dengan pemahaman mendalam siswa. Tidak mudah lupa, mampu belajar mandiri, siap menghadapi perubahan dan tantangan baru. Nah, di buku tadi kan dibilang kalau itu harus diajak elaborasi. Intinya jawab cuma jawaban. Nah, menurut kalian yang lebih bikin anak pintar itu yang mana? Guru yang langsung kasih rumus cepat, atau guru yang membiarkan siswanya debat dulu biarpun jawabannya salah di awal? Terus apa dampaknya buat mental mereka? Kayak guru tuh kayak apa sih?
lebih enak ngasih rumus cepat gitu. Nah, atau guru biarin siswanya tuh kayak debat dulu jawaban ini nanti benar salahnya belakangan gitu. Mana yang bikin siswa lebih pintar? Debat. Terus tentang apa tadi? Refleksi atau metakognisi. Terus kan biasanya kan guru cuma tanya kayak ngerti anak-anak, terus dia bilang ngerti bu gitu kan. Terus kayak mana cara kita tahu kalau siswa tuh benar-benar paham, bukan cuma sekedar apa ngejawab deh gitu. Nah, terus apa pertanyaan paling simpel yang bisa kita lakuin kalau apa bisa kita tanya ke siswa tuh biar kita tahu kalau dia benar-benar paham gitu. Tanya jawab Kak. Ini ada kita menjawab ya apa udah dikasih tulis gitu. Enggak sih. Maksudnya tanya jawab ya sih. Tanya jawab. Apa Pian? Atau kita nanya gitu loh. Ya, Iya kan yang kita nanya, tapi tuh apa gitu pertanyaan yang kayak kita tahu kalau dia kamu paham. dapat jawaban itu dari mana gini-gini? Enggak. Enggak sih. Mana nih? Mana nih? Refleksi. Coba bisa refleksi. Refleksi. Itu tuh kayak nanya ulang materi yang kita bahas tadi gitu. Udah tahu. Udah nih. Nah, dalam penerapannya, deep learning atau pembelajaran mendalam menekankan proses belajar yang tidak hanya menghafal, tetapi memahami secara utuh. Pembelajaran ini berpusat pada peserta didik, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Artinya, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tetapi membantu peserta didik agar mampu mencari, menemukan, dan mengembangkan pengetahuannya sendiri. Pada deep learning, peserta didik menjadi subjek utama dalam pembelajaran. Mereka tidak hanya mendengar tetapi aktif terlibat dalam proses belajar. Proses didik didorong untuk bertanya, menganalisis masalah, mengemukakan pendapat, berdiskusi, dan menyimpulkan hasil belajar. Dengan begitu, pembelajaran tidak bersifat pasif, melainkan membentuk kemampuan berpikir kritis dan mandiri. Deep learning menuntut peserta didik untuk terlibat langsung dalam menganalisis materi, mengevaluasi informasi, merefleksi hasil pembelajaran. Contohnya, bukan hanya membaca materi, tetapi peserta didik diminta untuk mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari, memecahkan masalah nyata, serta menilai kembali pemahamannya sendiri. Proses ini membantu peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih dalam, bukan sekedar mengetahui tetapi juga mengerti maknanya. Materi dalam deep learning harus relevan dengan kehidupan nyata. Artinya, apa yang dipelajari di kelas dihubungkan dengan situasi yang sering ditemukan peserta didik. Misalnya pada pembelajaran matematika, peserta didik memecahkan soal berkaitan dengan aktivitas jual beli. Dengan cara ini, peserta didik lebih mudah memahami materi karena terasa dekat dengan kehidupan peserta didik. Deep learning juga menekankan hubungan antara pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan baru. Peserta didik diajak mengingat apa yang sudah mereka ketahui, lalu menghubungkan dengan materi yang sedang dipelajari. Proses ini membuat pemahaman menjadi lebih utuh dan tidak terpisah-pisah. Peserta didik tidak hanya menghafal, tetapi membangun konsep secara bertahap.
Nah, teman-teman, aku mau nanya nih, gimana caranya supaya anak-anak gak cuman hafal rumus, tapi bisa jelasin ke kita kenapa mereka pandai cara itu memakai mereka pakai cara itu buat jawab soal. Nah, tadi kan udah dijelasin ini ada dua cara belajar. Yang pertama survei di permukaan atau cuma dihafal. Lalu ada deep mendalam. Deep learning kan tadi aku bilang udah dia punya 4 tanda. Bermakna tuh nyambung, sambung. Lalu elaborasi, bisa dijelasin alasan. Refleksi, sadar mana yang susah, dan transfer, bisa pakai ilmu di tempat lain. Nah, siswa sering hafal rumus tapi tidak tahu gunanya buat apa, itu namanya belajar di permukaan atau survei tadi. Nah, di buku bab 1 ini kita diajak bikin belajar jadi mendalam. Contohnya pilar transfer tadi, ilmu matematika di kelas harus bisa mereka pakai saat jajan di kantin. Kalau mereka bisa pakai ilmunya di luar sekolah, itu tandanya mereka sudah belajar secara mendalam atau deep learning gitu. Misalkan kalau dia nggak belajar kan jajan di kantin, dia masih duit 5.000, terus dia jajan 2.000, disesuaiin 1.000 kan, dia diterima-terima karena dia tahu. Terus lanjutkan kan PJBL lagi, ini tidak tahu nggak? Langsung PJBL habis itu lagi terus. Lalu ada constructive alignment, adalah sebuah ekosistem di mana semua komponen pembelajaran berada dalam kondisi sinkron. Sesuai dengan prinsip Joule yang diadaptasi dalam buku ini, aspek konstruktif merujuk pada aktivitas siswa dalam mengonstruksi makna. Sementara alignment merujuk pada peran guru dalam menyelaraskan tujuan, metode, dan asesmen. Nah, kelemahan umum dalam desain pembelajaran adalah adanya diskoneksi atau misalignment. Seringkali tujuan yang kita tetapkan berada pada level sintesis atau evaluasi, atau HOTS merupakan metode pedagogi yang digunakan masih bersifat transmisi searah atau LOT. Melalui diskusi ini kita harus mengevaluasi bagaimana menyusun instrumen asesmen autentik yang benar-benar mampu memotret kedalaman proses kognitif siswa sesuai dengan tujuan semula. Lalu materi yang terakhir itu profesionalisme berbasis bukti melalui project based learning atau PJBL. PJBL dalam mata kuliah ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi pada proses interaktif. Guru sekolah dasar profesional harus bertindak sebagai desainer yang adaptif. Setiap draft desain pembelajaran adalah sebuah hipotesis yang harus diuji melalui micro teaching. Bukti-bukti atau evidence yang dikumpulkan dari praktik lapangan menjadi basis data untuk melakukan revisi teknis. Nah, buku ini menempatkan PJBL sebagai metodologi pengembangan profesional. Kita diajarkan bahwa intuisi guru harus didukung oleh data empiris. Oleh karena itu, portofolio yang kita susun bukanlah sekedar kumpulan dokumen administratif, melainkan rekam jejak evolusi desain kita. Nah, perubahan dari draft awal menuju produk final yang berbasis umpan balik sejawat dan observasi nyata adalah bukti dari pertumbuhan kompetensi profesional kita. Nah, maksudnya aku mau nanya,
kenapa kita butuh masukan atau kritik dari teman-teman seangkatan atau teman sejawat kita pas latihan ngajar. Kayak apa untungnya buat kualitas modul ajar kita. Kayak kita tuh ngapa butuh kritik saran mereka gitu. Nah buat modul ajar yang kita micro teaching tuh, nah kan kita ngajar tuh, ngapa kita butuh saran orang tuh. Terus apa untungnya buat kualitas modul ajar yang kita micro teaching tuh. Biar kita tahu letak kesalahan apa yang kita tidak tahu apa Ada yang kita kekurangan dalam pengajaran modul ajar. Jadi kita bisa diperbaiki apa kesalahan dia alias kritik. Jadi rencana ajar kita tuh atau modul ajar kita tuh kan itu desain. Jadi kita harus coba teaching dulu, terus lihat mana yang gagal dan dari saran-saran kalian baru kita perbaiki pakai bukti. Iya. Lihat Dian tadi, masih merah udah ya. Udah aku yang terakhir. Oh iya. Lah tadi dah. Belum makan deh. Iya. Nanti latihan kan kau. Nah lanjut deh. Lanjut deh. Aku dengar. Materi kau. Materi kau tadi kan kau terakhir. Oh. Udah tidak. Kau dulu. Ah. Tak tahu. Biasanya saya akan menjelaskan tentang gambaran produk depan wajah presiden ini apa bedanya. Apa ini? Yang saya temukan dalam buku ini kan adalah model pembelajaran inovatif yang berpusat pada siswa. Nah, yang dimana peserta didik itu aktif memecahkan masalah kompleks atau dunia nyata melalui pengerjaan proyek terstruktur dalam jangka waktu tertentu. Nah, intinya itu PJBL ini bukan sekedar tugas besar, tetapi cara belajarnya menjadi perancang pembelajaran profesional. Jadi yang ditekankan itu PJBL itu bukan tugas, bukan presentasi kelompok, udah tuh selesai kumpul, bukan prosesnya panjang yang menghasilkan kompetensi nyata. Jadi nilai itu cara memilih masalahnya, logika desainnya, kualitas uji coba, dan kemampuan revisi berbatin. Nah, tujuan PJBL ini meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan berkolaborasinya antara mahasiswa. Nah, peran siswa sama guru nih, siswa ini kan bertindak sebagai subjek aktif yang menyelidiki. Nah, sementara guru ini berperannya sebagai fasilitator dan pembimbing. Nah, dalam judulnya kan mesin produksi portofolio. Nah, buat metaposis ini kan kalau mata kuliah biasa menghasilkan nilai, PJBL menghasilkan kemampuan. Nah, dari PJBL ini mahasiswa dilatih menganalisis masalah-masalah pada kelas SD,
menerjemahkan CP-CP ke tujuan profesional, mendesain aktivitas deep learning, menyusun asesmen rubrik, mengulang desain, dan merevisi secara profesional. Jadi semua itu tidak dilatih lewat tugas secara kelompok. Secara profesional itu gimana? Itu kayak mengulang kembali dalam materi tersebut. Nah, PJBL memiliki karakteristik utama berupa pembelajaran yang berbasis masalah nyata dan menghasilkan suatu produk atau karya. Proses pembelajaran berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan melibatkan kerja individu maupun kelompok. Selama proses berlangsung, peserta didik aktif mencari informasi, berdiskusi, dan mengambilkan keputusan terkait proyek yang dikerjakan. Langkah-langkah dalam penerapan project basic learning dimulai dari penentuan pertanyaan atau masalah berdasar yang akan dijadikan fokus proyek. Selanjutnya, peserta didik bersama pendidik merancangkan proyek dan menyusun jadwal kegiatan. Proyek kemudian dilaksanakan dengan pendidik melakukan monitoring dan bimbingan. Setelah proyek selesai, hasil karya diuji atau dipresentasikan, kemudian diakhiri dengan evaluasi, refleksi terhadap proses serta pembelajaran. Deep learning dan project basic learning memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna. PJBL merupakan salah satu model pembelajaran yang efektif untuk menerapkan prinsip deep learning. Melalui proyek, peserta didik dituntut untuk berpikir kritis, menganalisis permasalahan, serta merefleksikan proses dan hasil belajarnya. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada proses berpikir dan memahami yang mendalam. Nah, contoh penerapan dalam desain pembelajaran dalam mata kuliah desain pembelajaran, penerapan deep learning dan PJBL dapat dilakukan melalui tema pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Peserta didik diminta untuk mengidentifikasi permasalahan pembelajaran yang terjadi di sekolah, kemudian merancang solusi berupa media atau perangkat pembelajaran berbasis teknologi. Proyek dikerjakan secara berkelompok agar peserta didik dapat terlatih bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif. Setelah proyek selesai, peserta didik mempresentasikan hasil karyanya dan melakukan refleksi terhadap proses serta manfaat pembelajaran yang diperoleh. Nah, deep learning dan project based learning merupakan pendekatan dan model pembelajaran yang saling melengkapi dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Penerapan keduanya sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran abad ke-21 karena mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan kemandirian peserta didik. Oleh karena itu, pendidik perlu merancang pembelajaran secara matang agar deep learning dan PJBL dapat diterapkan secara optimal. Tujuan project based learning dalam kegiatan diskusi. Tujuan project based learning. Tujuan project based learning atau PJBL. Kegiatan diskusi dalam project based learning ini atau PJBL bertujuan untuk membangun proses belajar yang bermakna dan mendalam melalui interaksi aktif antara peserta didik. Diskusi tidak hanya diposisikan sebagai aktivitas berbagi jawaban, tetapi sebagai ruang berpikir bersama untuk memahami masalah, menguji ide dan merumuskan solusi proyek secara kolaboratif. Melalui diskusi, peserta didik diarahkan untuk mengkonstruksi pengetahuan secara aktif dengan mengaitkan pengetahuan awal yang dimiliki dengan informasi baru, pengalaman nyata, serta sudut pandang teman sekelompoknya.
Proses ini membantu peserta didik memahami konsep secara konseptual, bukan sekedar prosedural atau hafalan. Selain itu, dalam PJBL bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, khususnya kemampuan menganalisis masalah, memberikan alasan atas pilih solusi, mengevaluasi ide dan merevisi pemikiran berdasarkan bukti atau argumen yang muncul selama peserta didik dilatih untuk menjelaskan mengapa suatu cara untuk keputusan digunakan dalam proyek, bukan hanya menunjukkan hasil akhir. Dari sisi sosial dan kolaboratif, diskusi bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan bekerja sama dan komunikasi efektif. Peserta didik belajar menyampaikan pendapat secara runtut, mendengarkan pendapat orang lain, menghargai perbedaan dan pandangan, serta mengambil keputusan bersama dalam merancang dan menyelesaikan proyek. Hal ini sejalan dengan karakteristik PJBL yang dan tanggung jawab bersama terhadap produk yang dihasilkan. Dalam diskusi, memastikan bahwa proses pengerjaan proyek tidak hanya menghasilkan produk akhir, tetapi juga menghasilkan proses belajar yang efektif, bermakna, dan dapat ditransfer ke situasi atau masalah lain di luar konteks proyek yang sedang dikerjakan. Nah, ada contoh dari deep learning dan PJBL dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tuh kayak mengelola sampah. Peserta didik mengamati masalah sampah di sekolah atau di rumah, lalu membuat solusi seperti tempat sampah terpilah atau poster kebersihan. Mereka belajar memahami masalah dan mencari jalan keluarnya. Lalu ada membuat media digital. Peserta didik diminta membuat video, poster, atau presentasi sederhana. Mereka tidak hanya memakai teknologi, tetapi juga memikirkan isi dan tujuan media tersebut. Lalu ada proyek jualan sederhana. Peserta didik mencoba usaha kecil, misalnya menjual makanan. Mereka belajar menghitung modal, harga, dan keuntungan dari pengalaman langsung. Lalu ada menyusun jadwal belajar. Peserta didik membuat jadwal belajar sendiri, mencoba menjalankannya, lalu menilai apakah sudah efektif atau belum. Lalu yang terakhir ada proyek lingkungan rumah. Peserta didik mengamati rumah atau sekitar menemukan masalah lalu memperbaikinya, misalnya kebersihan atau menata ruang belajar.
untuk proyek kita tidak portofolio proyek. Ini proyek. Ini suka sini. Tahapan Project Based Learning atau PJBL. Tahapan PJBL secara umum meliputi yang pertama, penentuan masalah atau pertanyaan tematik. Pembelajaran dimulai dari masalah nyata yang relevan dengan kehidupan peserta. Peserta didik dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, perencanaan proyek. Peserta didik dengan bimbingan guru merancang langkah kerja, pembagian tugas, sumber belajar, dan target produk. Penyusunan jadwal. Yang ketiga, penyusunan jadwal dan pelaksanaan proyek. Proyek dikerjakan secara bertahap melalui eksplorasi, diskusi, pengumpulan data, dan pengembangan produk. Yang keempat, monitoring dan fasilitasi. Guru berperan memantau proses, memberikan umpan balik formatif, dan meluruskan miskom. Yang kelima, uji hasil dan presentasi produk. Produk dipresentasikan, diuji atau dipamerkan untuk mendapatkan umpan balik. Yang keenam, refleksi dan evaluasi. Peserta didik merefleksikan proses belajar, kesulitan strategi, serta kemungkinan perbaikan. Kalian ada nggak sih merasa kayak belajar tuh lebih mudah kalau kita buat project gitu, nah kayak turun lapangan langsung daripada konsep-konsep gitu kan? Iya. Itu tuh kenapa? Karena siswa bisa melihat secara langsung pengerjaan. Jadi nambah experience-nya, Iya. pengalaman gitu. Melihat kejadiannya secara nyata. Jadi lebih mudah dipahami kalau project.
siklusnya, inti cara kerja proyek. Yang pertama itu adalah masa nyata. Nah, itu diambil dari kelas SD. Maksudnya itu yang benar-benar terjadi pada kelas SD, jadi bisa diamati secara buktinya, dan itu bukan masalah umum ya, seperti siswa kurang aktif. Contohnya tuh kayak siswa kelas 4 mampu menghitung pecahan dengan rutin, tetapi gagal menjelaskan alasan dan menerapkan pada soal cerita. Nah, kenapa harus masalah nyata? Karena masalah ini bisa diuji. Jadi solusi secara uji itu kan, jadi solusinya bisa dicoba, jadi hasilnya bisa diamati gitu. Jadi kan kuncinya tuh kalau masalahnya tidak nyata, bisanya tuh tidak bisa diuji oleh siswa. Yang kedua ini desain pembelajaran. Mudah aja LKPD, media assessment. Nah, maksudnya ini desain pembelajarannya ini rencana sistematik untuk mengatasi masalah yang tadi sebelumnya. Isinya ini bukan lengkap tapi selaras. Tujuannya ini apa yang diperbaiki, aktivitasnya ini bagaimana siswa-siswa belajar. Itu yang terakhir asesmen, itu bukti-bukti itu dikumpulkan. Contohnya ini kayak mahasiswa ini tidak bisa menjelaskan alasan pembelajaran. Jadi desainnya itu harus memberikan ruang-ruang diskusi pada siswanya, meminta penjelasan dengan lisan, siswa itu menuliskannya. Itu mereka membuat rubrik penalaran mereka. Nanti yang ketiga nih micro teaching atau uji coba. Nah, mengapa perlu? Karena desainnya itu tidak bisa dinilai dari kertas. Jadi siswa itu siswa itu mencoba sebagai desain untuk melihat responnya, simulasi, menguji apakah aktivitas itu berjalan dengan sesuai rencana. Jadi apakah desain itu bekerja. Jadi keempat itu buktinya menunjukkan itu apa yang dilakukan siswanya, bagaimana mereka berpikirnya, bagian-bagian apa yang mereka berhasil atau gagal. Jadi bukti itu bukan benar saya yang sudah baik. Yang terakhir ini revisi berbasis bukti. Nah, desain ini diperbaiki karena data, bukan perasaan. Revisi ini yang benar selalu menjawab bukti apa yang ditemukan, masalah-masalah apa yang muncul pada materi, bagian desain yang mana yang harus diubah. Contohnya itu kayak seperti ini. Berdasarkan observasi, siswa masih keliru memahami konsep X, sehingga langkah-langkah aktivitas A direvisi menjadi diskusi berpasangan dengan bantuan visual. Dengan bantuan visual. Berarti kayak pakai itu vektor. Apa barang nyata gitu. Ya, bantuan visual menggunakan gambar nyata atau gambar bisa. Berapa? Sekian penjelasan materi penjelasan OB, PJBL dan Deep Learning dari kami. Kami mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.